Pil penghancur Yuan. Keesokan harinya, Ye Yuan pergi ke paviliun pengobatan harum lagi. Ye Yuan merasa ada yang aneh dari cara para pegawai melihatnya setelah kejadian kemarin. Saat ini mereka semua melihatnya bukan lagi sebagai anak tidak berguna tetapi sebagai orang yang dikagumi. Dulu Ye Yuan sudah terbiasa dengan pandangan semacam ini jadi dia sama sekali tidak terganggu. Hari ini, dia datang ke paviliun pengobatan harum untuk mendapatkan beberapa tanaman obat yang sangat dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menggunakan pil perangsang kekuatan ia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Kenyataannya walaupun sekarang sosok yang berada dalam tubuh Ye Yuan adalah Qin Yang Zi, dia tidak menggunakan kekuatannya sebagai tabib kaisar. Hal yang sedikit terlihat bodoh sebenarnya. Ada banyak sekali resep obat yang Ye Yuan pikirkan tetapi dengan kemampuannya saat ini, hanya ada sedikit pil obat yang bisa dibuat. Dia hanya mampu membuat pil obat tingkat 1, dan itu pun hanya dengan menggunakan aliran jiwa yang kuat. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kemampuannya yang berada pada tingkat pertama energi murni Qi yang ia miliki tidak akan mampu membuat obat. Setelah berpikir semalaman untuk mengingat resep pil tingkat 1, Ye Yuan merasa bahwa di antara semua pil tingkat 1 yang ia ketahui pil penghancur Yuan adalah yang paling cocok untuknya. Pil penghancur Yuan, seperti namanya, adalah pil obat yang secara tiba-tiba dapat meningkatkan energi murni. Pil tingkat 1 yang dapat meningkatkan energi murni untuk membantu meditasi mengolah raga yang saat ini diperjualbelikan di pasar adalah pil murni Qi. Itu cocok untuk para seniman bela diri. Namun, seniman bela diri biasa tidak bisa mengkonsumsi pil obat seperti itu. Sebaliknya, bagi mereka yang meningkatkan kekuatan dengan berusaha keras untuk meningkatkan energi murni sendiri. Satu pil murni Qi dapat menyelamatkan seorang pendekar bela diri setelah beberapa bulan melakukan proses mengolah tubuh. Jika seseorang bisa menggunakan pil murni Qi untuk mendapatkan tenaga dalam, mencapai tingkat ke-9 energi murni Qi bukan masalah. Namun, orang yang bisa menggunakan pil murni Qi dengan cara seperti itu sangat langka, sama langkanya dengan burung phoenix dan tanduk kilin. Hanya keluarga kerajaan dan keturunan keluarga bangsawan yang mampu melakukannya. Ye Yuan bisa saja mendapatkannya namun bagi Ye Yuan pil murni Qi terlalu lemah, dan tidak bisa digunakan untuk dirinya benar-benar mencapai efek yang ia inginkannya. Meskipun pil murni Qi berkhasiat baik, efeknya akan berkurang jika dikonsumsi secara berlebihan. Ye Yuan dulu terlalu banyak meminum pil murni Qi tapi dia tidak melakukan pemurnian pada pil itu dalam kadar yang benar sehingga manfaatnya saat ini tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh. Akibatnya, pil murni Qi sudah tidak bermanfaat untuk Ye Yuan. Pil penghancur ini adalah versi yang lebih tinggi dari pil murni Qi, yang memiliki manfaat berkali-kali lipat dari pil murni Qi. Sebuah keputusan yang tepat, Ye Yuan meminumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Ye Yuan memiliki formula pil yang lebih menakjubkan. Hanya saja jika tingkat formula pil terlalu tinggi itu tidak akan sesuai dengan kondisi tubuh Ye Yuan saat ini. Setelah kekuatan Ye Yuan kembali, pil-pil itu akan bisa dibuat. Tuan muda, apakah Anda kesini untuk mendapatkan obat? Seorang penjaga klinik menyambutnya dengan sebuah senyuman begitu melihat Ye Yuan masuk ke seolah dia adalah orang yang berbeda. Ye Yuan tidak menunjukkannya tetapi hanya menjawab dengan senyum, "Ya. Ini adalah resep obat yang aku butuhkan. Tolong bantu aku menyiapkan masing-masing 3 set setiap satu ramuan obat." Saat dia berbicara Ye Yuan menyerahkan daftar resep itu kepada penjaga klinik. Tertulis di atasnya itu adalah nama-nama ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pil penghancur Yuan. Meskipun pil penghancur Yuan jauh lebih berkualitas daripada pil murni Qi, ramuan yang digunakan untuk membuatnya berasal dari ramuan obat herbal tingkat 1 yang tersedia di klinik pengobatan biasa. Sebagai klinik penguatan terbesar di ibu kota, klinik pengobatan harum memiliki ramuan-ramuan yang lengkap untuk paviliun rumah harum pasti memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk menciptakan obat itu. Penjaga klinik melihat keseluruhan resep Ye Yuan, mengerutkan kening. Ye Yuan bertanya dengan penasaran, "Kenapa? Ada yang salah?" "Tuan muda, semua ramuan obat yang tercantum dalam resep ini tersedia kecuali rumput 6 daun." Penjaga klinik menunjukkan ekspresi kesusahan. Setelah mendengar hal itu, Ye Yuan lebih terkejut. "Yang aku tahu, rumput 6 daun ini memang sedikit langka, tetapi rumput ini masih dikategorikan sebagai tanaman obat. Tidak mungkin paviliun pengobatan harum tidak memiliki dalam jumlah yang aku inginkan. Aku hanya minta untuk 3 set obat." Si penjaga klinik tertawa kecut, lalu berkata, "Tuan muda, tentu saja, kami punya rumput 6 daun. Tetapi kami biasanya tidak menyimpan terlalu banyak tanaman obat seperti itu, dengan hanya 3 tangkai saja di dalam gudang. Sayangnya, dengan uang muka yang sudah dibayar,
Petik 2. Penjaga klinik berhati-hati mengatakannya, ia khawatir Ye Yuan meluapkan kemarahannya, sehingga akan membuat dirinya kesulitan. Jika merasa tidak puas, biasanya dia akan marah, bahkan luapan amarahnya dapat mengganggu kedamaian seekor unggas dan anjing. Penampilan Ye Yuan kemarin sangat tenang, kontras sekali dengan keadaan dalam peribahasa sungai dan gunung mungkin berubah, tetapi sulit untuk mengubah sifat manusia. Hanya yang Tuhan tahu apakah dia bisa kehilangan kesabarannya karena ini. Melihat Ye Yuan tetap tenang, penjaga klinik itu akhirnya merasa lega, berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar telah mengalami banyak perubahan. Siapa yang telah memesan obatnya? Seorang pemuda seumuran dengan tuan muda, dia sangat membutuhkannya, penjaga klinik menjawab dengan ragu-ragu. Dengan mengangguk, Ye Yuan berkata, jam berapa dia akan datang untuk mengambil obatnya? Aku ingin berbicara dengannya. Mendengar ini, penjaga klinik langsung ketakutan kalau Ye Yuan ingin memaksa orang itu untuk membatalkan pesanannya. Jika ini terjadi, itu akan merusak nama baik paviliun pengobatan harum. Melihat wajah penjaga klinik sangat khawatir, Ye Yuan akhirnya meyakinkannya, tenang, aku tidak akan membuat masalah. Penjaga klinik sekarang tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar telah berubah, tetapi melihat bahwa Ye Yuan tidak punya niat untuk pergi dari klinik, sepertinya dia sangat ingin mendapatkan 3 tangkai rumput 6 daun. Dia mengatakan bahwa akan datang untuk mengambilnya pagi-pagi. Kemungkinan dia akan segera tiba karena dia sudah terlalu takut tidak akan mendapatkan rumput 6 daun. Karena tidak berdaya di hadapan Ye Yuan, akhirnya penjaga klinik mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Ye Yuan duduk di tempat duduk dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi dengan tidak mengindahkan penjaga klinik yang merasa sangat terganggu. Si penjaga klinik menghela napas, membiarkan Ye Yuan, berdoa bahwa Ye Yuan tidak akan membuat onar. Bukan karena dia khawatir tentang Ye Yuan, tapi hanya saja di masa lalu Ye Yuan telah meninggalkan kesan buruk pada semua orang. Baru saja Ye Yuan terpejam tiba-tiba dia membuka matanya mendengar suara langkah kaki memasuki pintu paviliun pengobatan. Penjaga klinik, aku di sini untuk mengambil rumput 6 daun yang aku pesan kemarin. Ini, penjaga klinik itu sekali lagi menggambarkan ekspresi yang sulit. Terlihat jelas sosok seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelah melihat ekspresi penjaga klinik, dia bertanya kepada penjaga klinik dengan nada cemas, Tuan, kemarin Anda telah setuju untuk menjualnya kepadaku, bahkan kemarin aku telah menyerahkan uang muka. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Tentu kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami apalagi setelah menerima uang muka. Hanya saja aku ingin bertanya, apa tujuanmu membeli rumput 6 daun ini, sahut Ye Yuan. Remaja tersebut membalikkan kepalanya. Dia melihat seorang pemuda seumuran dengan dirinya sedang berdiri di belakangnya dengan mengenakan pakaian sutra. Tentu saja dia merasa terganggu dengan pertanyaan Ye Yuan. Tidak ada urusannya dengan kamu. Si penjaga klinik menjadi sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dia menantang Ye Yuan kalau dia masih ingin hidup? Tepat saat dia hendak berbicara, Ye Yuan menatapnya seakan-akan memberitahunya untuk tidak berbicara lagi dan tidak perlu merasa khawatir. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, Ye Yuan menjawab, tentu saja itu bukan urusanku. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu membeli tanaman obat dan bukannya obat yang sudah jadi. Mungkinkah kamu ingin membuatnya sendiri? Ada 3 jenis pil tingkat 1 yang membutuhkan rumput 6 daun, jadi biarkan aku tebak. Yang pertama adalah pil spiritual surgawi, pil yang dimaksudkan untuk mendapatkan khasiat bagi orang-orang yang menuju dunia kondensi jiwa. Kamu hanya di tingkat keempat energi murni Qi, jadi itu yang paling tidak mungkin kamu membuat pil semacam ini. Ye Yuan berhenti sejenak. Tipe kedua adalah pil jantung murni, pil yang digunakan untuk menjaga kejernihan pikiran dan mengusir rasa jahat di hati. Ini cocok untuk digunakan ketika mengalami keputusasaan. Saat ini kamu tidak sedang merasakan keputusasaan jadi kemungkinan besar bukan pil ini. Masih ada satu jenis lagi yang disebut pil, obat penyembuhan bernama pil pemulih kesaktian, sebuah pil suci di tingkatan 1. Melihat betapa cemasnya kamu, mungkinkah orang yang Anda cintai sedang terluka parah, dan orang ini memerlukan pil khusus untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Rahang Tang Yu menegang karena terkejut dengan analisis Ye Yuan, serta tatapan tajam Ye Yuan yang penuh keyakinan tentang pengetahuannya dalam bidang pengobatan. Dia berpikir analisis Ye Yuan seakan-akan benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan apa yang dikatakan oleh Ye Yuan memang benar adanya.